Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama aku Masayo Nidia Marsyandikita, aku dari kelas 93. Di video ini aku akan menceritakan satu pengalaman pribadi aku, yaitu saat aku menyaloni satu organisasi di sekolah, yaitu OSIS. Saat aku menyaloni sebagai calon organisasi OSIS periode baru ini, aku masih duduk di bangku SMP kelas 8. Saat itu lagi wabah-wabahnya virus corona dan baru new normal, jadi diperbolehkan untuk masuk sekolah. Tetapi masih dijadikan 2 sesi pagi sama sesi siang. Di saat itu juga, sekolah aku masih menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, pada saat itu, antara OSIS periode lama mencari pengganti untuk penerusnya ke OSIS periode baru itu, OSIS angkatan aku, OSIS angkatan 17, jadi kakak-kakak OSIS angkatan 16 ini ingin mencari penggantinya. Lalu saat itu juga mereka langsung bertugas karena mereka juga akan segera lengser. Jadi di situ wali kelas setiap kelas di kelas 8 juga mencari anak muridnya yang unggul untuk dijadikan penerus kakak-kakak kami yang OSIS angkatan 16. Setiap kelas kalau nggak salah diminta 4 siswa untuk menyalonkan diri sebagai anggota organisasi. Di kelas aku, yang terpilih ada aku, Rizky Zuliansa, Ruby Amelia, dan juga Abdul Latif. Setelah itu, setelah kami dipilih oleh walas masing-masing kelas, aku dipilih oleh walas aku sendiri, yaitu Bunda Tris. Mulai dari situ, tahap-tahap untuk menjadi OSIS dimulai. Jadi waktu itu juga dikumpulin di satu tempat, di kelas paling pojok sebelah barat kalau nggak salah. Dikumpulin bareng-bareng anak-anak yang akan dicalonkan sebagai OSIS. Saat itu juga tanpa berlama-lama, kakak-kakak kelas kita OSIS 16 langsung membagi-bagi tugas, langsung mencari inti-inti dari peserta tersebut, dari peserta-peserta angkatan aku, untuk dibagikan sekbid sekretaris, sekbid sampai sekretarisnya. Nah, saat itu juga kita dibagi kandidat, ada 9 kandidat karena setiap kelas dicalonin 1 ketos sama 1 waketos. Saat itu dari kelas aku yang terpilih sebagai waketos untuk dicalonkan jadi cawaketos, dan temen aku Rizky Zuliansa jadi caketos. Ini masih baru calon. Nah, karena udah ada 9 kandidat dan masing-masing anggota peserta-peserta yang akan dicalonkan menjadi OSIS itu sudah mendapat tugas seperti sekbid atau jabatannya kayak sekretaris sama bendahara gitu. Nah, dari situ kita udah bikin paslon, terus kita sebar ke sosial media. Kita juga bikin kata-kata ajakan buat lebih mensupport masing-masing kandidat gitu setiap kelas. Nah, saat itu waktu berjalan dan akhirnya pencoblosan OSIS baru ini, OSIS angkatan 17 ini dimulai. Saat itu pencoblosannya masih online dan di situ aku belum terpilih. Yang terpilih itu adalah kandidat 5 karena vote-nya lebih banyak dia daripada aku dan kandidat yang lain, jadi diputuskan ketos sama waketosnya itu dari kelas 85. Nah, saat itu waktu berjalan selama beberapa bulan, tetapi semakin normalnya keadaan belajar kita, jadi persesian itu udah nggak ada. Jadi kita udah mulai digabung, juga udah mulai balik seperti biasa, pulang sekolah seperti biasa. Pada awalnya udah nggak dipercepat, tapi udah seperti biasain. Nah, saat itu juga terjadi konflik antara ketos sama waketos yang OSIS aku ini, OSIS 17. Di situ konfliknya sedikit besar, aku nggak bisa ceritain. Konfliknya udah lama juga. Maaf, maksud aku itu bukan konflik yang terjadi sama ketos sama antara ketos sama waketos. Maksud aku itu konflik yang konflik yang terdapat di ketos sama waketos. Maksud aku itu ketos sama waketos aku mendapatkan satu konflik yang ngebuat
dia harus dipanggil sama pembina aku saat itu juga. Dimulainya dari waketos aku sih, bukan ketos. Ketos akunya masih aman. Nah, saat itu juga dipanggil waketosnya, dibicarain baik-baik sama pembina aku soal dia begini. Aku kurang tahu apa yang dibicarain. Nah, saat itu juga aku mendapat kabar kalau waketos kita diturunkan jabatan sebagai sekbid, dan dari sekbid ada yang naik ke atas, yaitu namanya Rizky Zuliansa. Dia dinaikkan sebagai wakil OSIS. Jadi ketosnya itu dari kelas 85 dan waketosnya dari kelas 83. Jadi ketosnya itu dari kelas 85 dan waketosnya itu dari 83, sama-sama putra. Nah, waktu semakin berjalan juga, saat itu ketos aku dapat konflik lagi. Konfliknya juga sedikit besar, sampai dia harus dipanggil sama pembina aku. Dan saat itu juga diturunkan jabatannya sebagai bawahan dari ketos sama waketos. Aku kurang tahu apa, antara diturunkan atau dikeluarkan, aku tuh nggak tahu. Nah, tiba-tiba di situ juga saat kita lagi kumpul-kumpul satu organisasi di ruang ANBK, Pasam mencari pengganti ketos kita, karena ketos aku kan udah ada konflik gitu. Makanya kalau nggak salah dikeluarin deh. Waktu itu kayaknya kalau nggak salah dikeluarin. Nah, akhirnya teman aku yang waketos ini dinaikkan pangkat menjadi ketos, dipilih oleh Pasam atau pembina aku itu untuk dijadikan ketos. Karena hanya baru ada ketos dan belum ada waketos saat itu juga, Pasam memilih aku untuk dijadikan waketos karena aku sama Rizky Zuliansa itu temen aku yang sekarang jadi ketos, sekandidat dari kelas yang sama dan kandidat yang sama. Dulu kita kandidat 3 karena kita dari kelas 83. Nah, sehabis itu akhirnya resmi ketosnya Rizky Zuliansa dan waketosnya aku. Saat itu juga aku dan Rizky Zuliansa itu membangun SMP 3 bareng-bareng, merintis lagi untuk melanjutkan usaha-usaha atau kinerja kerja yang kemarin dilakukan tahun lalu oleh kakak-kakak OSIS 16. Jadi aku sama Rizky Zuliansa melanjutkan kinerja mereka, membantu agar SMP 3 menjadi lebih maju. Waktu terus berjalan, akhirnya kita sampai juga di titik kita harus melepas jabatan. Kita udah melakukan beberapa hal atau beberapa kegiatan yang di sekolah yang mengsangkut pautkan OSIS. Jadi kita udah melaksanakan LDKS tahun ajaran baru, kita juga udah MPLS banyak. Nah, pada akhirnya kita pergantian OSIS aku sama OSIS yang baru yang sekarang nih yang 18 itu MPLS-nya ada di Dago. Saat di Dago itu kita membantu guru-guru untuk mendidik adik-adik kita tuh sebagai panutan yang lebih baik itu untuk menggantikan diri kita. Setelah selesai LDKS, beberapa hari kemudian diadakan upacara serah terima jabatan kepada OSIS baru, OSIS 18. Di situ aku udah nggak megang jabatan, udah sertijab, udah sama sekali udah nggak megang jabatan. Jadi udah diserahkan ke OSIS baru. Mungkin cukup sekian aja cerita pengalaman pribadi aku untuk ujian praktik bahasa Indonesia ini. Semoga sedikit termotivasi. Mungkin segini aja video satu pengalaman pribadi aku untuk ujian praktik ini. Semoga kalian termotivasi. Ambil hal yang penting-penting aja, ambil cita-cita yang penting, yang gak penting gak usah diambil. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.